isinya ada. Wah. Nah, nanti kalau menggunakan pengelolaan untuk data science, nanti ini sih biasanya sering akan ditemui. Jadinya kalau menggunakan sebuah library sama seperti apa yang sering digunakan sklearn apa? Yang sklearn itu sklearn itu nanti seperti jadinya algoritma sudah disediakan seperti SVM, web propagation, CNN, dan lain sebagainya itu sudah langsung ada di sana. MSVM dan lain sebagainya itu sudah langsung digunakan di sana. Jadinya kalau mencari itu udah baru. Ini brief nanti brief. Masih ada sklearn gitu. SPM, langsung skip. Itu kan? Itu ya sudah tuh. Tamat tuh. Nah ini kan Tamat tuh. Nah ini from sklearn import SVM. Nah ini kan berarti dicek apakah ada library atau package sklearn ini. Kalau belum ada diinstal dulu pakai yang tadi. Jadi dicari di sini. Di package-nya itu berarti Udah ada. sklearn. Nah di sini ada sedikit lah dong. Sklearn-nya di install lagi. Oh, stang-stangin nih, betul. Ya. Kadang gini ya. Kalau misalkan kita ingin mengembangkan sebuah studi kasus atau riset di mana dia library-nya itu mentok sampai versi 27, jangan pakai yang versi 37, pakai Python yang 27 dulu. Karena belum semua package atau library itu bermigrasi ke 37. Sebenarnya di sana ada memang ada. Kalau nggak salah dulu saya pakai Piano itu belum bermigrasi ke 37, jadi saya pakai yang versi 27. Itu bla. Serap gitu. Tinggal ngangkat berangkat. Tadi serap gitu. Nah, ini powerful-nya Python itu di sini ya. Langsung from import SVM, kita kasih target, data training targetnya apa, kemudian kita langsung lakukan pembelajaran, mungkin kita prediksi dan langsung dapat hasil skala. Kita langsung pakai sini. Nah, maka di sini digunakan banyak untuk data science. Mungkin nanti Pak Budi mungkin bisa menganalisis, bisa menggunakan ini salah satu. Support vektor dan lain sebagainya, ultimate class. Nah di sini kita gunakan saja function yang sudah tersedia. Sudah, pokoknya kita panggil aja. Tapi panggil dengan nama yang benar. Maksudnya apa? Tipe datanya itu. Misalkan itu adalah sebuah list, ya pakainya list dengan tipe NumPy, harusnya pakai NumPy. Oh, mana gambar? Bagus, Bu. Ada spesial itu sama dari Pribadi. Harus ada PhD. Nggak hanya SPM ya, ada stochastic, gradient descent, supervised learning itu banyak, sudah banyak di deep learning ini ya, sangat-sangat banyak. Installnya kalau mau pakai command line berarti menggunakan pip itu harus diinstal dulu. Kalau tadi seperti menggunakan, bisa saya katakan seperti SDK manajernya ya. Jadinya kalau mau mengembangin Android versi API-nya yang 20 itu harus diinstal dulu baru kita bisa pakai. Jadinya kalau seperti ini ya harus kita gunakan dulu, install dulu baru kita bisa gunakan. Jadinya tadi kata Bapak Trian kan, pip itu harus diinstal pertama kali dulu baru kita bisa install yang lainnya.
gampang, tinggal dicentang. Kecap. Ide benar ya, ide benar sih, ide beli. Ide benar. Nah, selain menggunakan apa tadi PyCharm itu ada namanya Anaconda Navigator. Ini sangat-sangat gampang, dimana sudah disediakan juga beberapa Jupyter Lab, Jupyter Notebook dan PyCharm-nya, dan ada Spider-nya. Nah, di sini kita bisa create environment yang berbeda. Kita bisa buat sebuah mau pakai versi yang berapa? 37, 27 dan lain sebagainya. Ini sama caranya. Oke, environment ini seperti itu yang saya katakan tadi, PHP-nya versinya berapa? Kalau kita ngembangin pakai yang misalkan ini, kalau Laravel yang terbaru kan supportnya versi 7 ke atas, tapi kita masih pakai yang versi 5. Sedangkan versi 5 itu kita masih pakai untuk project kita. Nah, berarti kita bisa membuat sebuah virtual yang baru lagi dengan versi yang 7. Jadi ketika kita create, nanti yang mana kita aktifkan itu aja tinggal di start. Sama seperti itu. Nah, karena di sini hanya yang terdeteksi adalah 37 sebelum misalnya 27, berarti nggak bisa dipilih yang lainnya. Hanya ada 37 semua. Sinama. Nah, kalau bisa dilihat ini di base root-nya inilah function yang aktif. Nah, bedanya dengan menggunakan yang tadi di PyCharm itu, di Anaconda Navigator ini dia sudah mengecek dependensi ya, ketergantungan dengan library yang lainnya. Misalkan kalau menginstal sklearn itu tadi nanti verifikasi ke library apa saja, dia akan otomatis langsung cetak. Jadi yang bisa saja nggak hanya satu paket, tapi misalkan ada 10 atau 15 paket diinstal sekaligus. Jadi ini. Arya Pranowi guna. Demi Tuhan. Ide benar pak, ide benar pak. Udah ide benar pak. Dua anaknya apa gitu? Tamat bu. Dua ada Korokano. Korokano harus Risma. Nah, ini contohnya si Anu ya. Yang ini nggak support di versi 37. Kalau nggak salah sih yang Balik menggunakan. lah. Ya anu. Ada beberapa versi yang menggunakan. Kalau nggak terdapat di indeksnya, tinggal diupdate indeks yang terbaru, dia akan menyesuaikan dengan Yang ada di asli dulu. Keras itu yang belum keras. Keras. Nah, ini kerasnya belum terinstall. Kalau menginstal tinggal diklik enter, nanti di apply. Nah, nanti di ini ya. Dia akan mengecek implikasinya kemana saja, apa saja yang perlu diinstal selain dari keras itu tadi. Ini ada. Keras main. Keras. Oh iya. Keras. Keras dia. Keras. Tapi wah. Pas. Lumayan lama ya. Koneksinya Kejar. Bandel. Beda. Tapi dia bisa Bisa PyCharm tuh di tengahnya Anaconda. Nah, ada lagi satu mungkin yang sering dilihat adalah TensorFlow ya. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk machine learning, TensorFlow, NumPy dan lain sebagainya. Itu wajib untuk diinstal biasanya. Oh, harus main install. Kira-kira yang tertarik bisa kita berkolaborasi. Promosi. Boleh dibikin sih ada proposal Pak. Anggota kita boleh saya. Saya nggak tahu pokoknya itu. Baru dagang. Pak Dwi dia. Oke, ini contohnya ya. Misalkan tadi saya menyetak keras, tapi keras itu berhubungan dengan library lainnya, jika dan sebagainya, saya nggak tahunya ketergantungannya. Jadinya
tinggal yang mau di klik, di apply saja nanti di download. Itu sih mudahnya Anaconda. Kalau yang PyCharm tadi bisa saja kurang ini, error ini bisa kan cetak satu persatu. Gampang ini, Opsional. gampang susah. Yang mau download. Yang tak suka gitu cara udah itu. Kalau terus ngetar, pak ini. Tapi kalau mau apa? Doanya pak. Nah, ini apa nih? Coba Gede nih. orange itu mesti belum. Iya nih, iya. Oh, mesti jurnal belum. Nah selain yang tadi seperti PyCharm dan lain sebagainya, kita bisa mengakses Gede. tampilan yang lebih interaktif. Kita bisa menggunakan Jupyter Notebook dan akhirnya ketika di run nanti munculnya seperti ini. Selanjutnya kita nggak tahu ngapain. Saya belum pernah coba sampai Bagus kan? Duduk langsung. Gede banget. Aduh. Di Neno. nanti ini bisa dieksplor lebih lanjut lagi. Cacat di sini baru kan. Tidak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lainnya ingin sharing terkait dengan Python? Ya, Pak Dwi. Bicara gua, Pak Dwi loh. Pak Dwi. Aneh ke Surabaya. Aneh berangkat udah dulu. Coba bagi-bagi ya. Source code ini ada. Oh ada. Tapi lu nunggu password itu banget. Nggak password. Kemudian ada pertanyaan, apakah dengan menggunakan Python kita bisa membuat sebuah aplikasi tampilan menggunakan GUI? Bisa ya. Tapi itu agak sedikit ribet gampang. Kalau masalah itu pakainya dengan library TK-Inter. TK-Inter itu nggak seperti yang lain. Tapi saya nggak tahu ya perkembangan sekarang sebelum mencari. Kalau dulu saya buat itu pakai baris kode ya. Jadi ada emang kita buat template-nya dulu. Nanti kita generate code-nya itu kita copy paste. Nah, dengan adanya berawal dari copy paste tersebut, kita untuk membuat tambah satu komponen yang kodenya kita copy paste saja. Kalau di Java kan gampang ya, tinggal drag and drop, tambah actionnya, nanti kita modif manual. Ya, kalau ini diklik, function apa yang berjalan, modul apa yang berjalan. Tapi sekarang saya rasa sudah ada pengembangan untuk GUI-nya. Oke, itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Pak Ibu. Makan sih ya. Andi Hasan. Aku suruh mau ada sih. Bukan gini ada yang nasi. Ini kan. Kita nama lu ya. Ini online. Bobo. Wah. Nanti online. Nanti dia. Biar dia nanti nggak? Kalau dia mau dia area. Buat di sini aku. Buat di sini masuk nih. Kuliah online. Corona. Udah online. Oh iya. Print. Hello world.
klik. Terminal klik. Network klik. Semua klik bisa diklik. Woi, bahasa. Bahasa. Sini klik kanan. Klik kanan. Udah dulu dah. Apa nih? Git nih. GitHub nih. Jupiter no. Cari GitHub ya. Gede. Kayu nih mau kayu. Pilih. Pak bos dulu. Ini nyala. Kulit nyala. Tuh, saya dapat Ini. Oke Pak, dia bisa mengeksplor. Ini kelasnya no. Ada lagi mungkin Bapak Ibu ada masukan, saran? Mantap Pak, mantap. Bertemu berkolaborasi biar Bapak lihat. Bersama pagi kemudian